Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah siap belajar biologi? Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan manusia. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah semakin tinggi suatu tempat, jumlah oksigennya semakin tinggi atau rendah? Nah, hal tersebut akan kita pelajari pada materi ini, yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme dengan cara menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang saluran pernafasan, mekanisme pernafasan, frekuensi pernafasan, dan volume pernafasan. Bagian saluran pernafasan manusia berfungsi sebagai tempat lintasan dan pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Organ pernafasan utamanya adalah paru-paru atau pulmo dan dibantu oleh alat-alat pernafasan lainnya. Adapun jalur udara pernafasan untuk menuju sel-sel tubuh dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, kemudian masuk ke sel-sel tubuh. Yang pertama, rongga hidung atau cavum nasalis yang memiliki berlapis selaput lendir untuk menangkap benda asing yang masuk ke pernafasan. Di dalamnya terdapat kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, ada juga kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat yang di dalamnya terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian ada juga konka yang mempunyai banyak sekali kapiler darah untuk menghangatkan udara. Selanjutnya ada faring. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut yang tersusun atas otot lurik yang panjangnya sampai 4 cm. Yang merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada batang tenggorok, saluran pencernaan pada esofagus dan ke arah rongga hidung. Selanjutnya ada laring, di mana organ ini terletak di depan faring hingga bagian bawah trakea, di mana pada bagian ini terdapat tonjolan jakun atau yang disebut Adam's apple. Kemudian ada epiglotis, yaitu katup tulang rawan yang membantu laring menutup saat menelan, sehingga antara makanan dan udara dapat masuk pada salurannya masing-masing. Selanjutnya ada pita suara. Di pita suara ini ada pita suara palsu di mana tidak bisa menghasilkan suara atau tidak berotot yang letaknya di bagian atas. Dan ada juga pita suara sejati yang memiliki 2 buah otot yang bisa menghasilkan suara yang letaknya di bagian bawah. Selanjutnya ada batang tenggorokan atau disebut trakea, yang merupakan pipa yang panjangnya kurang lebih 9-10 cm, letaknya sebagian di leher dan sebagian lagi ada di rongga dada. Trakea ini terdiri dari kurang lebih 20 cm cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C yang mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Nah, di bagian dalamnya itu dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan juga sel goblet. Kemudian silia ini nantinya akan bergerak menuju ke arah laring sehingga akan mengeluarkan debu dan juga benda-benda asing yang masuk bersamaan dengan udara pernafasan. Selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus ini merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus sebelah kanan itu lebih pendek dan juga lebih besar daripada bronkus yang sebelah kiri. Nah, bronkus kanan ini pastinya akan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri akan masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru bronkus itu akan terus bercabang menjadi saluran pernafasan yang semakin sempit dan juga banyak percabangannya. Nah, percabangan dari bronkus itu disebut bronkiolus. Bronkiolus ini tidak terdapat cincin kartilago tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia. Kemudian di ujung bronkiolus itu terdapat alveolus. Alveolus ini merupakan struktur berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah
serta dilapisi oleh epitel pipis selapis yang memungkinkan untuk pertukaran gas karbon dioksida dan juga gas oksigen secara difusi. Sebagai informasi, dalam paru-paru organ dewasa terdapat sekitar 300 juta alveoli dengan luas permukaan sekitar 150 meter persegi atau sekitar 1 kali luas lapangan tenis atau luas 100 kali dari kulit kita. Kemudian, dinding alveolus juga dilapisi oleh jas fosfolipoprotein yang dinamakan surfaktan. Pertukaran gas dari kantong alveolus ke dalam kapiler darah berlangsung melalui membran respirasi yang tersusun dari sel epitel alveolus, membran basalis, dan endotel kapiler alveolus. Nah, paru-paru itu terletak di rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma ini merupakan sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada dan perut. Paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan yang memiliki 3 lobus sehingga lebih besar daripada paru-paru kiri yang hanya terdiri dari 2 lobus. Paru-paru ini dibungkus oleh 2 lapis selaput yang disebut pleura. Untuk pleura terdiri dari 2 lapisan. Lapisan yang melekat di dalam paru-paru atau selaput bagian dalam disebut pleura visceral. Adapun lapisan yang melindungi dinding dada disebut lapisan pleura parietal. Selanjutnya kita akan belajar mekanisme pernafasan. Nah, kita tahu ya bahwa pernafasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan ini dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya, pernafasan itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan luar atau eksternal, yaitu terjadinya pertukaran antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Dan ada juga pernafasan dalam atau internal, yaitu pernafasan udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, keluar masuknya udara dalam paru-paru itu dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka pastinya udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Nah, proses pernafasan itu selalu terjadi pada 2 siklus, yaitu inspirasi atau saat menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Berdasarkan tempat terjadinya pernafasan manusia dapat melalui 2 mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pernafasan dada itu dapat terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Untuk mekanisme inspirasi, pernafasan dada ini dimulai dari otot antar tulang rusuk atau musculus intercosta eksternal berkontraksi kemudian menyebabkan tulang rusuk terangkat atau posisinya datar. Kemudian paru-paru mengembang yang menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar dan udara menjadi masuk ke paru-paru. Adapun untuk fase ekspirasi pernafasan dada dimulai saat otot antar rusuk berelaksasi yang menyebabkan tulang rusuk menurun sehingga paru-parunya akan menyusut. Tekanan udara di dalam paru-paru akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga membuat udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, untuk pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi antara rongga perut dan juga rongga dada. Untuk fase inspirasi pernafasan perut dimulai saat sekat rongga dada atau diafragmanya berkontraksi. Kemudian posisinya akan berubah dari melengkung menjadi mendatar, sehingga paru-paru akan mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara bisa masuk ke paru-paru. Adapun untuk fase ekspirasi pernafasan perut yaitu dimulai saat otot diafragma itu berelaksasi sehingga posisi diafragma dari mendatar kembali melengkung. Kemudian paru-parunya akan mengempis. Tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar sehingga membuat udara keluar dari paru-paru. Nah, intensitas masuk atau keluarannya udara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada umumnya, intensitas pernafasan pada paru-paru manusia itu berkisar antara 16 sampai 18 kali per menit.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan. Yang pertama yaitu usia. Nah, untuk balita memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat dibandingkan dengan manula. Semakin bertambahnya usia itu akan intensitas pernafasannya akan semakin menurun. Kemudian ada jenis kelamin, yaitu laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki ini lebih banyak dibandingkan perempuan. Selain itu, laki-laki memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada posisi tubuh. Frekuensi pernafasan pada saat berdiri itu lebih banyak daripada posisi duduk. Hal ini dikarenakan pada saat tubuh berdiri itu menyebabkan otot-otot kita berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak, sehingga memerlukan energi dan oksigen yang berpengaruh pada peningkatan produksi pernafasan. Kemudian pada saat kita berjalan atau berlari itu lebih cepat dibandingkan dengan posisi diam. Kemudian pada saat kita tidur terlentang itu lebih cepat juga dibandingkan posisi tengkurap. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada aktivitas. Maka semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Kemudian ada ketinggian tempat, di mana tempat yang tinggi pastinya memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Hal ini menyebabkan meningkatnya frekuensi pernafasan. Selanjutnya volume pernafasan. Berapa sih volume udara pernafasan yang dapat ditampung oleh paru-paru? Volume udara pernafasan itu sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh cara atau kekuatan seseorang yang melakukan respirasi. Nah, pada orang dewasa, volume pernafasannya itu berkisar antara 5 sampai 6 liter. Kemudian, volume pernafasan paru-paru dapat diukur dengan alat spirometer. Ada beberapa jenis udara pernafasan. Yang pertama ada udara pernafasan biasa atau volume tidal yang disingkat dengan VT. Adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru selama pernafasan normal. Nah, untuk volumenya juga berbeda-beda. Untuk volume udara yang masuk dan keluar itu sekitar 500 ml. Kemudian ada udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Nah, besarnya udara komplementer ini sekitar 2.500 sampai 3.000 ml. Kemudian ada udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer ini kurang lebih 1.250 sampai 1.300 ml. Kemudian ada udara residu yang merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru itu tetap mengembang. Besarnya udara residu itu sekitar 1000 ml sampai 1200 ml. Kemudian ada kapasitas vital yang merupakan jumlah udara yang maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimal, atau sama saja dengan penambahan volume tidal, kemudian udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, dan udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Nah, untuk kapasitas vital itu kurang lebih sekitar 3.500 ml. Kemudian ada kapasitas total paru-paru, merupakan jumlah total udara yang dapat ditampung oleh paru-paru kita, atau sama saja dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, untuk kapasitas total paru-paru itu bisa sekitar 4.500 ml, bahkan sampai dengan 6.000 ml. Terima kasih, mungkin hanya itu materi kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.